Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang karomah Mbah Kholil. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, Mimin mau mengingatkan, jangan lupa menekan tombol subscribe, like dan aktifkan aktivasi loncengnya, agar kalian semua selalu update video terbaru di channel ini. Karomah adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang berpangkat wali. Banyak kisah karomah kiai dan ulama Nusantara yang disaksikan oleh umat. Salah satunya adalah karomah Mbah Kholil. Salah satu wali Allah yang dianugerahi karomah adalah Syekhona Kholil Bangkalan, atau biasa lebih dikenal dengan Mbah Kholil. Mbah Kholil merupakan ulama karismatik dari Madura yang menjadi mahaguru ulama, khususnya di Pulau Jawa. Tanda-tanda kewalian Mbah Kholil sudah terlihat sejak usia muda. Begitu juga dengan karomahnya. Salah satu karomah Mbah Kholil muda adalah berguru dalam mimpi. Semoga kisah ini mengandung hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. Sebagai putra dari keluarga ulama, Mbah Kholil sudah haus ilmu agama sejak muda. Terutama fikih dan nahwu, keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam sangat tinggi. Ketika menginjak umur belasan tahun, Mbah Kholil ingin menimba ilmu agama ke Ponpes Winongan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abu Darin. Pengasuh Ponpes Winongan ini terkenal alim, terutama dalam ilmu nahwu dan syorof. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Darin bukan hanya di wilayah Pasuruan, tapi hingga daerah Madura. Tak heran jika banyak santri termasuk Mbah Kholil muda yang ingin berguru kepada Kiai Haji Abu Darin. Singkat cerita, Mbah Kholil berangkat mondok ke pesantren Winongan. Setibanya di sana, Mbah Kholil tak bertemu dengan Kiai Haji Abu Darin. Sebab kiai tersebut sudah meninggal dunia. Keinginan Mbah Kholil muda mengaji ke Kiai Haji Abu Darin sangat bulat. Ia menghampiri makam Kiai Haji Abu Darin, kira-kira 7 hari dari wafatnya. "Kenapa Kiai wafat? Saya belum ngaji, dan saya mau mengaji pada Kiai," gumamnya di dekat makam Kiai Haji Abu Darin. Setelah itu, Mbah Kholil berdiam diri di makam Kiai Haji Abu Darin. Ia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran siang dan malam sampai 41 hari. Kemudian Mbah Kholil tertidur dan bermimpi didatangi Kiai Haji Abu Darin. Ketika bangun, Mbah Kholil langsung menjadi alim. Ia hafal kitab Alfiyah, Imriti, dan Ibnu Aqil. Masya Allah, itulah salah satu karomah Mbah Kholil Bangkalan. Tak bertemu secara nyata di alam dunia, tapi bisa berguru dalam mimpi kepada Kiai Haji Abu Darin. Wallahualam. Kisah karomah berikutnya dikisahkan oleh Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari semasa nyantri di Bangkalan, mendapat tugas mengurusi kuda, milik Syekhona Muhammad Kholil Bangkalan. Sehingga kesempatan mengaji Mbah Hashim di pesantren Mbah Kholil tidak banyak. Suatu hari, Syekhona Kholil Bangkalan kedatangan tamu, seorang kiai yang santrinya tidak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Kiai tersebut menyampaikan keperluannya kepada Mbah Kholil. "Mbah Kholil, saya datang ke sini, pertama, niat silaturahmi, dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal. Tak lama lagi, Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya," kata Kiai tersebut. Seketika itu, Mbah Kholil memanggil Mbah Hashim yang sedang mengurusi kuda di belakang rumahnya. Spontan Mbah Hashim menghadap ke gurunya, langsung dia merunduk. Kepada tamunya, Mbah Kholil menyampaikan bahwa Mbah Hashim adalah calon jodoh putri Kiai tersebut yang akan meneruskan perjuangannya. Namun, Kiai tersebut tidak yakin dengan Mbah Hashim dan meragukan keilmuannya. "Masa iya sih, santri melasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya," gumam Kiai tersebut dalam hatinya. Di sisi lain, Mbah Hashim juga terkejut dengan perjodohan ini. Dalam hatinya ia bergumam, "Masa iya Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama, yang begitu mulia dan santrinya banyak, nan berwibawa serta alim." Mbah Kholil kemudian meminta Kiai tersebut pulang ke rumah, dan segera menyiapkan pernikahan dengan muridnya. Sebab, akad nikah Mbah Hashim dengan putri Kiai itu akan berlangsung 3 hari lagi. "Sudahlah kamu pulang saja, dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan."
dan kamu Hashim kembali ke belakang, pinta Mbah Kholil. Hashim Asy'ari muda kembali ke tugasnya, dengan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Perasaan galau menyelimuti, ia masih risau dengan perjodohan tersebut. Dalam hati kecilnya muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa menjalani ini semua, kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya, atau paling tidak menawarkannya. Setelah perjodohan itu, perasaan galau dan gundah gulana, dialami Mbah Hashim. Pikirannya seketika kacau balau. Di saat itulah hidayah Allah datang, ia teringat dengan dawuh gurunya, Mbah Kholil. Barang siapa di antara kalian, yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam hari kira-kira jam 12 dini hari, Mbah Hashim melaksanakan apa yang gurunya ucapkan. Ia membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya tertidur menjelang subuh. Dalam tidur sekejapnya, ia bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari, dan mengajarkan kepadanya hadis syahih, selama 40 tahun lamanya. Lalu ia terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Hal ajaib terjadi lagi di malam kedua. Ia bermimpi bertemu Imam Asy-Syafi'i, dan mengajarkan kepadanya kitab-kitab fikih, dari berbagai mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Hanafi Maliki, dan Hanbali selama 40 tahun lamanya. Pada malam ketiga, Mbah Hashim bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali, dan Junai Al-Baghdadi, yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Mimpi-mimpi tersebut membuat ia bertanya-tanya, apa makna di balik mimpi itu. Keesokan harinya, Mbah Hashim hendak bertanya kepada Mbah Kholil, namun tak ada waktu, sebab harus segera berangkat ke rumah calon mertua, untuk melangsungkan akad nikah. Keduanya pun berangkat, ke rumah kiai calon mertua Mbah Hashim. Selama perjalanan menuju lokasi, tak ada sepatah kata pun, yang terucap keluar dari Mbah Kholil. Barulah setelah akad, dan hendak pulang Mbah Kholil berbicara. Hashim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu, kata Mbah Kholil kepada muridnya. Jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya, ucap Mbah Kholil kepada mertua Mbah Hashim. Mbah Hashim dan mertuanya tidak paham, dan kebingungan dengan perkataan Mbah Kholil. Secara umur, Mbah Hashim belum sampai 50 tahun, tapi dawuh Mbah Kholil, muridnya itu telah mengaji 120 tahun lamanya. Esoknya, kiai tersebut menguji Mbah Hashim, dengan meminta membaca 2 kitab tafsir dan hadis. Ia ingin membuktikan sealim apakah menantunya, yang dijagokan Mbah Kholil. Keajaiban pun mulai tampak. Mbah Hashim membaca kitab tersebut, dengan fasih dan hafal di luar kepala. Pembahasannya pun seperti seorang guru, yang memiliki segudang ilmu. Dengan kejadian ini, para ustadz dan santri senior takjub, padahal awalnya tidak yakin dengan kemampuannya. Begitupun mertuanya, yang senang melihat kemampuan menantunya. Sejak hari itu, Mbah Hashim dipercaya, untuk mengajarkan semua kitab klasik, dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Kemudian, di depan namanya tersematlah satu kata baru, Kiai Hashim Asy'ari. Itulah kisah karomah Mbah Kholil Bangkalan, yang diterima Mbah Hashim Asy'ari. Tentunya masih banyak karomah lain yang disaksikan para santrinya. Semoga kisah ini memberikan banyak manfaat, dan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu. Wallahu alam. Demikian beberapa karomah Mbah Kholil. Semoga Allah meneguhkan iman kita, dan mengumpulkan kita dengan orang solihin. Terima kasih kepada kalian semua, karena sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like dan aktifkan aktivasi loncengnya, agar kalian semua selalu update video terbaru di channel ini. Terima kasih.